orang yang memiliki trust issue itu biasanya pencemburu gitu ya. Sulit komitmen. Kenapa? Ciptakan pengalaman baru. Menikmati secangkir kopi di Sekopi. Secangkir tegukan memberikan kebahagiaan. Ditemani cemilan dan beragam makanan. Sekopi Renon hadir di Jalan Tukar Balian nomor 15 Renon Denpasar. Jangan takut ngopi, karena Sekopi istimewa. Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Sobat B, jadi buat kamu yang mau ngopi, langsung aja datang ke Sekopi Renon di Jalan Tukar Balian nomor 15 Renon Denpasar. Ini kamu bisa ngobrol di sini, bisa ngopi juga. Jadi enak lah tempatnya untuk kamu nongkrong di sini ya. Ngeteh juga bisa. Oke, ngeteh. Ini udah seret tenggorokannya ya. Mbak, aku mau sedikit tanya karena kan apaan tuh? katanya nih kita mau flashback ke masa remaja Mbak Sisil ya. Tahu kan dari sekarang udah nggak remaja. Bener tak? Udah nggak remaja. Jangan aku remaja. Keriput mah udah nggak bisa dibohong. Aku nggak pakai filter loh ini. Lah makanya pakai ini kan rambutnya putih. Oh iya. Oke, ini tadi sempat cerita bahwa masa remaja itu kan waktu ya cinta monyet lah ya, zaman-zaman SMA mungkin ya, SMA ya. Enggak SMA tuh. SD. Enggak, aku tuh TK. Aku tuh jatuh cintanya udah waktu aku umur 21-an. Wow, sebelum itu gak jatuh cinta? Gak pernah jatuh cinta? Monyet-monyetan iya. Monyet-monyet. Oh ya itu monyet asli akhirnya. Aku mungkin seperti monyet ini. Jadi kan monyet. Jadi kan itu cerita katanya jatuh cinta nih waktu umur 21, terus jatuh cinta sama cowok. Terus ternyata setelah Mbak kenal sama dia ternyata nggak sebaik ayah Mbak gitu. Sebenarnya yang ku maksud sebaik itu sebenarnya nggak setia seperti ayahku. Oh setia. Oh dia selingkuh ceritanya. Enggak selingkuh. Terus? Ya itu tadi yang kau bilang itu, aku cadangan. Pacar cadangan. Oh jadi yang dibilang tadi yang disindir tuh mantannya itu yang zaman umur 21 yang ketemu jam 10 datang jam 11 ternyata masih pacar yang satunya. Anggap aja nggak ada yang tahu kan. Akhirnya gitu. aku tahu ternyata setelah sekian purnama. Oke, gimana itu Mbak? Gimana? Iya, gimana apanya? Itu buat Mbak trust issue. Shrednya enggak dong. Oh ya, disuruh shred dulu. Jadi di sini harus contekan. Jadi aku di shred, aku lupa. Gimana? Ya, gitu. Jadi gini nih. Kan kalau seseorang tuh mendapatkan masa lalu yang baik ya, dia akan membandingkan nih sama ayahnya, ya kan? Tapi tetap aja kalau pas dia remaja atau dewasa awal dia mengalami aku mengalami trust issue. Aku nggak bisa ngomong orang lain dah ya. Oh kok psikolog kok bisa ngalamin gitu? Psikolog juga manusia, Superman aja manusia kan? Punya darah gitu ya, kayak film apa tuh dia punya darah, punya tulang gitu. Tapi artinya apa gini loh? Orang tua itu kan mengajarkan untuk setia, tapi orang tua lupa menceritakan bahwa di luar sana itu ada beberapa orang yang nggak setia, memang ada beberapa orang yang nggak bisa komitmen. Nah itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang pernah mengalami mungkin pengkhianatan dalam kehidupannya, mungkin dia mengalami peristiwa konflik antara orang tuanya gitu ya, mungkin dia ditolak secara sosial, kita nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Kemudian dia memiliki pengalaman masa lalu yang nggak nyaman. Nah orang-orang seperti ini orang yang belajar untuk nggak setia. Loh kok bisa nggak setia? Ya soalnya dia itu nggak bisa berkomitmen gitu. Nah kalau misalnya waktu itu si remaja Cecilia misalnya ngelihat ketika ditaksir seseorang gitu ya, akan ini nggak pacaran ini, jadi bukan mantan, jadi akan pacaran, akan memutuskan pacaran iya. Ya. Terus aku memiliki waktu itu memiliki isu trust issue. Kenapa? Karena perilaku yang diperlihatkan tidak seperti orang yang ingin berkomitmen, tidak seperti orang yang misalnya kalau datang tepat waktu. Komitmen itu misalnya tepat waktu, apa yang dikatakan, apa yang diperlihatkan, apa yang ditindakkan gitu loh. Tapi kemudian tipe orang ini seperti apa gitu yang tapi itu tidak terjadi
sangat menghantam saya. Kenapa? Nah, karena ada hal yang saya pelajari bahwa kesetiaan orang tua itu sebuah nilai yang saya pegang gitu loh. Tapi apakah trust issue itu bisa terjadi pada orang tua yang misalnya berkonflik lalu anaknya itu tidak mengalami peristiwa seperti saya misalnya? Enggak, bisa jadi. Maka anak yang merasa dihianati, anak yang merasa melihat orang tuanya itu tidak harmonis, orang tua bapaknya misalnya tidak setia atau ibunya tidak setia, dia akan mampu mengalami trust issue. Contohnya dia selalu berfokus pada hal yang negatif. Kemudian dia tidak mudah percaya pada orang lain. Nah, satu hal gitu, aku nggak dendam sama dia. Nah, orang kalau memiliki trust issue dia akan dendam pada orang tersebut. Aku menertawai diriku sendiri waktu itu, setelah berapa lama aku sedih, nangis dong ya gitu. Tapi tertawai diriku sendiri bahwa itu terjadi. Kenapa? Nah, orang yang memiliki trust issue itu biasanya pencemburu gitu ya. Sulit komitmen. Kenapa dia sulit berkomitmen? Karena dia cenderung menghindari. Menghindari apa? Menghindari rasa sakit, menghindari apa ya, konsistensi. Karena dia nggak punya integrasi pada dirinya, dia nggak memiliki kepercayaan bahwa dia mampu menjaga komitmen itu. Lalu orang itu suka mata-matain. Iya, mata-matain. Aku sempet kok juga ngeliatin apa ini perlu aku percaya ya Pak, enggak, tapi aku mata-matain gitu ya. Nah, ini tipe-tipe perilaku yang ditampakkan. Kemudian kalau orang yang punya trust issue dia takut ditinggalkan. Nah, aku enggak. Aku ya say goodbye, orang belum pacaran kan say goodbye aja gitu kan ya. Kemudian nah tipe-tipe orang yang punya trust issue itu biasanya suka menyendiri. Lonely itu apa ya? Kayak suka merasa dirinya kesepian gitu ya. Terus sulit. Nah, kalau lu gampang komitmen, lu gampang nggak menjalin hubungan sama orang lain. Iya. Kalau susah memberi komitmen, menghindari, susah nggak berhubungan dengan orang lain. Nah, makanya dalam relasi biasanya itu memicu pertengkaran biasanya. Konfliknya ada di siapa? Trust issue-nya. Di orang lain apa di dirinya? Nah, kalau kita punya konflik di diri kita sendiri, itu kita mudah memunculkan konflik dengan orang lain. Gitu. Jadi apapun tuh dianggap sebagai negatif, menyulut pertengkaran itu ya. Kemudian overprotective. Jadi ya posesif juga. Nah, ini posesif, overprotective, posesif. Antara posesif ya, menjaga, posesif ini mengontrol ya. Kalau merawat itu tidak mengontrol dia, membicarakan dengan baik gitu. Nah gitu. Oke, nah itu kan boleh dikatakan kayak gejala ya Mbak ya dari trust issue itu. Tapi apa sih dampak ke dirinya ini? Misalnya aku kan trust issue nih, apa dampaknya ke diri aku? Cemas ya, pasti nggak nyaman deh. Cemas, stres bisa terjadi. Tapi ke orang lain? Ke orang lain, ya tetap sama aja kan, dia kalau ngelihat, kalau dia diajak berkomitmen dia nggak percaya sama orang lain, dia cemas dong. Orang lain enak apa enggak kayak gitu? Enggak dong, nggak nyaman ya jadi. Iya, jadi dia mudah nggak menjalin relasi sama orang lain? Tidak. Orang lain mudah nggak approach dia? Enggak. Misalnya dia mengatakan, oh nggak ada kok orang yang seneng sama aku, gimana? Kenapa kok orang nggak seneng? Karena dia sulit untuk membuka dirinya. Nah itu menyendiri kemudian. Nah, apakah orang-orang itu orang introvert? Nggak selalu sih ya. Oh tidak orang dulu introvert ya? Bisa kena trust issue, orang ekstrovert bisa kena trust issue. Oke. Tapi sebenarnya kalau ngomongin trust issue ini, trust issue tentang apa aja sih Mbak? Apakah hanya tentang sebuah relasi? Pernah nggak percaya sama teman? Kenapa? Pernah nggak percaya sama teman? Nggak percaya? Pernah nggak percaya sama orang tua? Nggak percaya? Pernah. Pasti ada hal peristiwa yang terjadi, ya kan? Pernah nggak percaya sama guru? Pernah. Pernah nggak percaya sama pacar? Pernah. Sering ya? Enggak juga. Enggak, ya? Nah, ada yang ketawa. Agak menohok ya.
Jadi sama siapapun, misalnya orang punya toko nggak percaya dia sama customernya. Kenapa? Karena sering diutangin. Atau nggak percaya sama karyawan juga bisa juga ya? Exactly. Ya kayak misalnya dia mengalami penipuan, dicuri atau ya dia misalnya memberi pinjaman kepada orang, itu trust issue macam-macam relasi. Ini kan relasi antara dia melihat orang lain, tapi tipe relasinya tipe relasi intim atau relasi pertemanan, relasi itu. Atau justru hubungan dengan orang tua. Nah, inilah trust issue yang paling penting itu sebenarnya orang tua atau anak menjaga. Jadi sebenarnya pembelajaran anak ini berangkat dari orang tua kan. Jadi orang tua ini belajar untuk di depan anak tidak berkonflik, untuk belajar di depan anak itu tidak berkomunikasi ganda atau munafik atau apa ya. Jadi menyatakan kebenaran dengan benar. Kebenaran itu tidak harus dikatakan dengan kasar, dikatakan dengan benar, dengan baik, dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan berhubungan dengan relasi ya, trust issue ini. Oke, udah dikasih waktu. Tapi aku mau tanya satu lagi. Berarti ini dalam misalnya sebuah relasi ini trust issue terjadi, berarti itu bisa menyebabkan toxic relationship juga? Sangat bisa. Jadi kalau orang memicu pertengkaran, nggak bisa berkomitmen, itu kan nggak ada relasi yang baik. Mesti komitmen, relasi yang baik, mesti dia ada kepercayaan, relasi yang dasar utama relasi itu sebenarnya kepercayaan. Kayak gitu. Nah. Ada lagi ya kayak gini, bisa nggak ya orang trust issue ini misalnya jadi nggak memiliki trust issue lagi? Bisa. Tapi jangan memaksakan kehendak lah pada orang tersebut gitu ya. Dan kita nggak juga harus memaksa diri kita itu harus selalu sekarang aku berubah baik gitu. Kalau memang perlu waktu, proses, berikan waktu kepada diri kita untuk diam sejenak. Nggak harus memaksakan diri gitu ya. Tapi tidak berubah juga rasanya menurut saya ya menyia-nyiakan kehidupan kita gitu ya. Karena negativity itu kan datang ke kita bukan ke orang lain. Kalau datang ke kita sendiri otomatis orang lain dapat gitu. Tapi kita lah ya gitu percaya mengontrol diri kita sendiri. Jadi membedakan antara aku percaya pada orang lain dan aku mengontrol orang lain. Kalau ini kontrol ke orang lain ya aku kurangilah gitu ya. Kemudian berkata dengan jujur, komunikasikan dengan jujur. Nah, terus membangun kepercayaan. Bangun kepercayaan kepada siapa? Pertama bangun kepercayaan pada diri sendiri. Hargai, self-respect pada diri sendiri. Self-esteem pada diri sendiri. Self-love pada diri sendiri. Nah, itulah cara kita mengenali diri kita. Refleksikan. Aku ini gimana ya? Kenapa kok aku ini punya trust issue? Kemudian bisa melakukan terapi juga. Tapi, ini gak semua orang itu kan punya orang tua atau punya pengalaman yang baik, ya kan? Tetapi refleksi diri untuk persepsi yang berikutnya tentang diri kita itu tergantung pada kita. Oke, ini waktunya udah habis. Jadi kalau mau tanya waktunya habis, emang lu sekolah? Kalau mau tanya emang ada teng. Kalau ada trust issue, mau tanyain soal trust issue lagi, boleh kamu DM aja @bitalkpodcast atau kamu komen juga boleh atau WhatsApp di linktree/cekapsmart. Di sana sudah disediakan semuanya. Jadi kita tidak akan kasih tahu ataupun publish identitasnya Mbak ya. Enggak dong. Oke, berarti tadi ada kaitan dengan toxic relationship. Nanti bisa kamu cek di video, scroll aja sampai bawah ada toxic relationship. Terus self love juga ada, self respect juga ada. Sebenarnya ada ya. Velas AC juga ada di beberapa. Yes, kopi juga ada di Sekopi. Jadi kamu langsung datang ke Sekopi Renon di Jalan Tukar Balian nomor 15 Renon Denpasar. Kalau datang telepon kita ya. Wah, traktir. Kita siapa? Kita jumpa lagi next episode, kita bakalan pergi ke Sanur minggu depan gitu ya. Dan kita bahas move on kali ya. Oh, keren ya. Lu udah move on bro? Udah dong. Soalnya lu cinta kasih ya. Move on itu mah kecil. Emang kok gini manusia sih? Lu aja. Ini cuan, ini baru cinta. Happy Valentine.